Oke, salam sehat dari saya. Kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dalam materi ini, tentu kita harus bisa memahami kata per kata yang ada di dalam judul materi ini, yakni substansi, hak dan kewajiban warga negara dan juga Pancasila. Adapun pengertiannya dari masing-masing kata, yaitu bisa kita lihat bahwa pengertian substansi yaitu berbicara tentang isi atau inti, bisa juga berbicara tentang karakter maupun sikap. Hak itu kita sudah tahu bersama, yaitu adalah seperangkat yang melekat pada diri kita. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Pengertian warga negara adalah anggota resmi dari suatu negara tertentu, atau juga bisa dikatakan kita yang tinggal di dalam suatu negara. Bisa dia menjadi warga negara lokal atau kita sendiri. Sedangkan Pancasila yaitu ideologi negara. Ideologi negara siapa? Tentunya adalah negara kita, Indonesia. Yang berikut di dalam pemahaman substansi, hak dan kewajiban dalam Pancasila, tentu kita harus paham dulu apa yang ada di dalam Pancasila itu dan bagaimana Pancasila itu. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bahwa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara. Dikatakan sebagai dasar negara karena Pancasila untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila juga bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pancasila juga merupakan fundamental yang dimana dasar dari sumber segala sumber hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila juga dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa karena Pancasila mampu berdiri kokoh, dapat mengetahui tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah di dalam negara, yakni masalah Ipolek, Sosbud, Hankam. Dan juga Pancasila tidak dapat terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk di zaman era globalisasi sekarang ini. Pancasila juga bisa dikatakan sebagai ligatur bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan sebagai ligatur? Karena merupakan suatu ikatan budaya yang sudah berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu tidak karena paksaan yang dipandang perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Pancasila juga dikatakan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Maksudnya di sini adalah bahwa Pancasila bersifat khusus, bersifat otentik, dan juga orisinil yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Karena jati diri bangsa, maksudnya di sini adalah suatu pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat
yang menjadi suatu kesepakatan bersama yang berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara. Di dalam Pancasila mengandung beberapa nilai, yaitu nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang relatif tetap yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa lihat di dalam alinea keempat. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental di sini maksudnya adalah nilai lanjutan dari nilai-nilai dasar tersebut yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Maksudnya nilai praksis yaitu nilai yang sesungguhnya harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Singkatnya, kita katakan nilai dasar dari sila-sila Pancasila. Saya kasih contoh dari sila pertama. Sila pertama isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka nilai yang ada di dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan, atau bisa juga kita katakan mempunyai nilai keyakinan. Dalam hal nilai instrumentalnya terkait dengan nilai instrumental, tentu di dalam nilai instrumental atau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur terkait tentang bagaimana kita meyakini agama kita sendiri, yakni bisa kamu lihat di dalam pasal 29. Prakteknya atau nilai praksisnya, tentu kita sebagai pemeluk agama, baik itu agama Kristen, Katolik, Konghucu maupun lainnya, dikembalikan kepada diri kita bagaimana sikap kita dalam menjalankan agama kita, yang dimana dituntut adalah hal yang baiknya. Dari sini bisa kita pahami bahwa benarlah Pancasila juga mempunyai hubungan terkait dengan hak dan kewajiban manusia. Di sini saya memberikan latihan buat kalian. Berikan alasan penjelasan mengapa di era globalisasi dewasa ini bangsa Indonesia harus berpegang kokoh pada jati diri bangsa. Yang kedua, coba kalian identifikasikan dalam bentuk apa sajakah seorang warga negara dapat mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jawaban-jawaban kalian saya akan tunggu setelah kalian menonton video ini. Jawaban kalian buat di dalam suatu bentuk rekaman, yang dimana rekaman tersebut sudah terdapat jawaban dari kedua soal. Dan jangan lupa terlebih dahulu sebutkan namamu, kemudian kirimkan ke grup ini, grup proses belajar mengajar kita sesuai dengan rostermu hari ini. Terima kasih kamu sudah mau untuk menonton video ini.